Cewek itu, kalau menurut gue ya, cewek itu tuh harus punya pilihan. Kayak contoh kecilnya aja, untuk, perempuan yang udah berkeluarga, kita bisa punya pilihan apakah kita mau berdiam diri di rumah atau kita mau terus berkarir, ngebantu suami. Menurut gua, perempuan itu harus punya prinsip, kuat, mandiri, dan gak bergantung dengan siapapun. Beretika, Terus berakhlakul karimah. Independen. Happy International Women's Day. Selamat Hari Perempuan. Selamat Hari Perempuan, tanggal 8 Maret 2021 kemarin nih, Yes. kita habis merayakan International Women's Day. Jadi buat kalian para perempuan dan kita-kita di sini, selamat ya. Semoga Jangan lupa saling menyayangi ya. saling menyayangi, kita harus menghargai, memberikan vibes yang positif juga untuk sama perempuan dan laki-laki juga sih. Yes. Jadi kita aja. Makanya kita mau ngomongin perempuan di mata perempuan. Tapi tadi ya gue salah satu tuh suka deh dengan statementnya siapa Mbak Pipit. Oh, yang video-video tadi Ya, bahwa dia itu tadi punya statement perempuan itu punya pilihan. Betul. Oh, jadi perempuan harus punya pilihan. Betul. Itu tuh meaningful banget nggak sih artinya? Meaningful banget artinya. Ya benar banget. Jadi kalau perempuan harus punya pilihan, ya harus ya. Tapi kebetulan beberapa teman-teman gua itu mereka untuk memutuskan aja itu harus minta izin loh. Gitu. Sama siapa? Entah sama orang tuanya, sama suaminya, bahkan yang masih pacaran nih, mereka minta izin sama pacarnya gitu. Wow. Orang tua sih gue setuju ya. Kalau sama Pacar pasangan, lu pacaran sama satpam? Iya, 1 kali 24 jam harus lapor. Gitu. Tapi itu terjadi gitu. Itu terjadi di sekitar gue. Iya. Mungkin teman-teman di rumah itu juga ada yang ngerasain kayak begitu ya, waktu pas pacaran Betul. aja udah repot untuk Larang-larang, minta izin betul. gitu. Izin gitu. Ya kan? Tapi masa Betul. sih? Tapi kalau gue pribadi ya, mungkin karena gue perempuan yang sangat independen, menurut gue perempuan saat ini benar-benar punya banyak banget pilihan yang mereka bisa memilih tanpa harus mengandalkan atau minta izin sama teman-temannya atau sama orang tuanya atau sama pasangannya. Betul. Kayak zaman sekarang tuh udah bukan Siti Nurbaya nggak sih? Benar. Oh, apa-apa harus izin, nggak Iya. gue nggak bisa kayak gitu. Setuju banget. Setuju. Betul. Gitu. Jadi Tapi menurut lo, Nov, buat lo sendiri gitu ya, perempuan punya pilihan tuh gimana sih maksudnya? perempuan punya pilihan, ya kalau gue pribadi itu harus dan wajib. Karena kalau misalnya perempuan nggak punya pilihan, dia nggak tahu mau ngapain sih hidupnya, mau bagaimana sih langkah ke depannya, mau apa sih yang dijalanin untuk ke depannya gitu. Betul. Karena kalau nggak punya pilihan ya mau gimana, tapi balik lagi ya, ini kan privilege yang kita dapat, nggak tahu di luaran sana gimana gitu. Nah, menurut kalian di luaran sana, mungkin gue pernah sih sekilas dengar, mungkin kalian juga pernah dengar atau ada info-info kalau di luaran sana, oh di daerah sini nggak boleh ini, daerah sini nggak boleh ini, banyak. Tapi ya, mungkin di kita nih, maksudnya kalau kita lagi ngobrol kayak begini, kita tuh termasuk perempuan-perempuan yang kita punya pilihan, kita mau ngapain, kita mau apa. Tapi gue pernah baca ya satu artikel gitu bahwa di daerah Indonesia juga sebenarnya di suatu daerah mereka tuh untuk menikah aja. Kalau kita menikah karena cinta, Eci karena apa? Karena uang. Oh iya, Nova karena apa? Belum menikah, Oke, gitu ya. jadi Mudah-mudahan teman-teman bahwa Nova cepat menikah, gitu ya. Semoga disegerakan. Amin. Apa kita berdoa dulu buat Nova? Lama nih kayaknya. Lama. Durasi kita sebentar. Oke. Jadi gue pernah baca ya satu artikel gitu bahwa perempuan ada salah satu kalau perempuan itu mau nikah diculik. Jadi mereka tuh kayak nggak punya pilihan. Oh, serem ya? Iya, jadi orang tuanya akan dealing sama si pasangannya ini tanpa si perempuannya ini tahu. oh gitu. jadi laki-laki dan Iya, jarang orang tua tuanya. sudah Lo lagi nongkrong nih, lagi duduk cantik di depan rumah, tiba-tiba datang segerombolan laki-laki membawa lo, menculik lo. Apa perasaan lo sebagai perempuan? Gua kabur. Dong, zoom out. Gua kabur, Tidak ada ya, tidak ada kamera zoom in, zoom out. kayak gitu. Iya, tapi ya itu masih banyak yang mempercayai hal. Maksudnya mereka masih mengikuti adat istiadat itu, gitu. Banyak sih, nggak Iya. cuma di Indonesia gue rasa ya, bahkan di luar negeri yang pernah gue baca, gue pernah lihat waktu itu video dokumenter, salah satu video dokumenter di Cina, jadi di China itu mereka menikah dengan seorang perempuan. Nah, setelah mereka menikah itu, si perempuan malah dijadiin babu.
Astagfirullahaladzim, Mereka gak ada kayak akhlak berharap hatinya. menikah disayangi, Iya, dicintai, iya. Betul, diagung-agungkan. justru dijadiin babu Itu di mana, Kak, tadi? selama-lamanya di China. Di China. Yes. Wow, Gila gila sih. Gue begitunya Iya, 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 perempuan iya. kayak kita berharap Kita tuh- kalau kita menikah tuh disayangi, iya, iya, diberikan perhatian Iya, yang lebih, iya, terus iya. tiba-tiba lo kayak dimanfaatkan Bener, oleh bener, orang bener, untuk bener. menjadi babu, men. Makanya ya, Hmm. di Hari Women International Day ini tuh sesama perempuan tuh harus saling support. Ya. Nah, itu Memang penting. lo harus menghargai perempuan yang ada di dunia tuh Iya, ya, bener, mereka bener. berharga. Tapi gue mau nanya deh, Nah. ada nggak sih pilihan hidup kalian yang kalian ambil tanpa atas dasar keputusan-keputusan orang lain? Ah, I see. Kalau gue dulu ya. Ya, Coba, ya, Kak dari Ici. Nancy. Kalau gue itu karena kebetulan mungkin gue hidup dibesarkan di keluarga yang lumayan membebaskan ya dari kecil. Tapi mungkin Background keluarga berarti background ya? keluarga gue. Nah, mungkin tapi yang benar-benar gue bebas banget untuk memilih apa yang gue mau itu ketika gue kuliah. Jadi awalnya itu gue bebas Oh, memilih. kakak kuliah di luar kota ya soalnya? Iya, Oh, gue bebas oke. mau milih kuliah di mana, ngambil jurusan apa. Nah, dari situ orang tua gue menegaskan dan bilang ke gue bahwa oke, lo udah cukup besar untuk menentukan pilihan. Yes. Sekarang akan gue kasih ke lo pilihan itu, tapi lo harus tahu setiap pilihan itu ada risikonya. Iya, benar Gitu, banget. dan risikonya itu adalah tanggung jawab lo. Jadi dari situ gue bener-bener nancep banget di kepala gue. Jadi setiap semua keputusan yang gue ambil itu akan gue pikirin nih risikonya ke gue itu seberapa. Gitu. Dan jadi tanggung jawab lo intinya Pasti gitu kan? itu yang penting sih. Kalau Kak Debbie, Gue orang yang terlalu banyak pilihan ya. Jadi gue kadang-kadang butuh orang lain di sekitar gue. sabar ya Kak. Iya, Sedih loh. Berarti lo mengajak orang untuk ikut Enggak. andil Dia maksudnya dalam gini, pilih iya gitu, kadang-kadang karena gue orangnya agak sedikit galau, gue kadang-kadang butuh orang terdekat gue untuk lebih memberikan gua. insight kali Iya, ya, memberikan sama insight. apapun yang mau lo pilih dalam hidup Betul. lo. Tapi di keluarga gue sendiri, gue itu diberikan kebebasan untuk memilih lo mau jadi apa dan lo mau bagaimana. Saya keluarganya bukan Oh iya, mohon maaf adik kakak ya. Iya, satu ibu. Keluarganya sama Iya, nih. jadi bapak nggak perlu ditanya, karena kita satu ibu satu bapak. Ya, Jadi background keluarga sama. Bisa memilih ya. Betul. Intinya kita terbiasa apapun yang terjadi di dalam keluarga kita, si Debbie atau Nova mau jadi apa, dia mau enggak sih kalau menikah enggak sih. Kalau menikah kayaknya masih banyak andil dari keluarga nggak sih lo untuk memilih? Gue kurang setuju sih. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut. Nanti kita bahas balik lagi. Episode berikutnya ya. Ya, oke. Panjang ya? Panjang. Karena kalau perempuan sudah Perempuan tuh berbicara udah itu, berbicara tuh luas banget. ada habisnya. Nggak ada habisnya. banyak banget. Benar. Tapi kalau misalnya kalian itu pilihan hidup yang kalian putuskan sendiri, kalau gue pribadi akan memberikan pilihan itu, misal kayak gue punya saudara perempuan, Oke. atau gue mungkin nanti gue punya anak perempuan, gue yang pastinya akan memberikan mereka privilege untuk mereka bisa memilih apapun yang menjadi keputusan kali mereka. Betul. Bener gak sih? Biasa aja Iya. Itu gue suka statementnya. Betul. Soalnya in this situation saat ini lo nggak banyak kesempatan atau punya privilege untuk lo bisa memilih. Nah, Betul. at least gue mau anak gue atau mungkin saudara-saudara gue punya privilege buat memilih. Iya. Tapi kalau menurut gue pribadi, kalau privilege itu bukan tidak diharuskan menjadi suatu pilihan, tapi adalah mutlak sebuah hak asasi, why not gak sih? Oke, sekarang gue mau tanya sama teman-teman. Ini penting banget nih. Pilihan-pilihan apa yang lo semua mau dibebasin untuk memilih? Sip. Jangan lupa komen di bawah ya. Jangan lupa juga subscribe, like-nya. Thank you.